Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di Semowa TV Channel. Kali ini saya bersama narasumber yaitu seorang guru biologi, yaitu Pak Dede Supatyo. Tema kita hari ini yaitu otak manusia, yaitu otak yang paling sempurna. Telah kita ketahui bahwa manusia telah diciptakan sesempurna mungkin dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Kita dibekali akal, pikiran, atau otak sebagai landasan kita bertindak. Nah, jadi Pak, otak yang sempurna itu seperti apa? Apakah ada bagian-bagiannya? Ya, selamat bertemu anak-anak sekalian, dan kita membahas tentang keajaiban dan kesempurnaan otak manusia. Jadi otak manusia itu dibagi menjadi, kalau kita lihat gambar di sini, nah ini otak manusia itu dibagi menjadi 3 bagian. Menurut ada kaitan dengan sejarah evolusinya gitu. Jadi ada otak yang pertama itu adalah otak dikenal dengan otak reptil. Nah, otak reptil ini mengendalikan refleks untuk pertahanan hidup. Pertahanan hidup ya. Yang kedua itu ada bagian yang lebih besar lagi di atas, di bagian tengah ini. Ini adalah otak mamalia. Dikenal dengan otak mamalia, kucing atau dogi atau anjing misalnya dicontohkan. Ya, yang ketiga yaitu ini bagian otak yang paling besar, yaitu merupakan otak manusia itu sendiri. Otak yang paling sempurna gitu. Ini jadi ada 3 bagian gitu. Jadi bagaimana sih Pak ada kaitannya bagian-bagian otak dengan perilaku manusia sendiri? Ya, jadi untuk kaitan otak yang bawah ini, yang lebih kecil, ini otak otomatis untuk pertahanan hidup. Misalnya untuk mempertahankan hidup, atau dikenal juga otak biologis gitu. Jadi dia mengendalikan tentang refleks pernapasan, untuk reproduksi, dan juga refleks untuk mencari makan, dan juga untuk refleks mempertahankan hidup misalnya. Misalnya kalau ular ada yang mencurigakan, maka ular itu akan lari atau mematuk misalnya gitu. Refleksi tubuh ini. Ya, untuk ke refleks tubuh yang otomatis gitu ya. Gitu. Jadi kemudian kalau yang misalnya di sini yang fungsinya kalau di manusia ya. Kalau di manusia ini misalnya atletnya, olahragawan ini banyak menggunakan itu otak reptil ini gitu. Otak otomatis ini gitu. Misalnya kita latihan senam, latihan olahraga, latihan bela diri, itu ada di sini sebenarnya. Jadi melatih otak reptil itu dengan cara olahraga seperti itu Kang? Ya, jadi dengan melatih otak otomatis, otak reptil ini biasanya dengan latihan gitu ya, misalnya gitu. Kalau otak yang mamalia seperti apa itu Pak? Nah, otak mamalia ini jadi kalau reptil itu, makanya reptil itu dikenal dengan pembunuh berdarah dingin. Jadi dia itu tidak punya emosi. Jadi pokoknya otomatis aja gitu. Ya, kalau ada yang membahayakan dia bunuh misalnya, atau dia hindari. Nah, kalau yang ini, yang otak mamalia ini, jadi misalnya kita contohkan hewan peliharaan lah, kucing dan anjing. Jadi sudah punya emosi gitu. Jadi dia sudah like dislike gitu. Ya, jadi senang atau tidak senang, menguntungkan atau tidak, itu misalnya, maka dia di situ akan berkelompok, akan mendekat. Kalau tidak menyenangkan, dia akan menjauh gitu. Sudah ya. Mengetahui caranya berpilih mungkin ya Pak? Ya, dia sudah mulai ada emosi untuk memilih misalnya gitu, untuk kemana dia harus pergi misalnya gitu. Dan ini kalau dikaitkan dengan manusia misalnya. Manusia itu sudah mulai ada di sistem limbik ini, ada dia memilih teman misalnya, dengan siapa berkawan gitu, misalnya yang menguntungkan atau tidak menguntungkan misalnya gitu. Tapi ada juga yang negatifnya misalnya itu lari dari masalah. Jadi begitu tidak senang, kayak kucing, lari aja misalnya gitu kan. Kalau misalnya tidak menyenangkan, kalau berani, maka kucing langsung memperlihatkan taring dan cakarnya, wow gitu kan. Misalnya, iya langsung berekspresi misalnya gitu kan. Gitu. Kalau otak manusia? Nah, kalau otak manusia yang ini, dia sudah ada di sini
di bagian depan sudah ada pengambilan keputusan misalnya gitu, sudah ada yang mengatur penglihatan, sudah ada yang mengatur cara berpikir. Jadi sudah ada intelektualitas di sini yang lebih tinggi. Jadi sudah bahkan ada dikenal itu ada dengan ada 6 good spot gitu. Ada artinya titik Tuhan ada di sini gitu. Jadi yang kalau kalian ini membaca Asmaul Husna gitu, berperilaku baik dan sebagainya, ini sudah karena sudah dengan otak manusia ini gitu. Jadi manusia ini kalau lihat ke bawahnya belum mengenal ketuhanan yang 2 otak ini gitu. Yang tadi refleks bertahan hidup, yang kedua itu otak mamalia itu senang tidak senang, dan yang ketiga yang paling sempurna paling besar ini wilayahnya otak manusia ini, ya ini sudah mengenal baik tidak baik gitu, baik buruk gitu ya gitu. Berarti yang lebih baik, yang lebih dominan itu pada diri kita itu otak-otak yang paling besar itu otak manusia ya Pak, yang paling sempurna. Iya, diharapkan manusia itu untuk menggunakan menggunakan yang dominan itu adalah otak manusia gitu. Nah, otak manusia gitu supaya apa? Supaya mengenal Tuhan. Ya, mengenal Tuhannya gitu. Jadi Tuhannya itu ada di sini, artinya ditangkap, dipersepsikan oleh otak manusia itu sendiri gitu. Tapi bagaimana jika seseorang itu lebih dominan kepada otak yang reptil, yang berdarah dingin? Ya, kalau manusia yang dominannya itu misalnya mengikuti naluri dia reptil, artinya ya bisa jadi pembunuh berdarah dingin misalnya gitu kan. Bisa jadi kalau ada masalah sedikit ya gua pukul lah misalnya gitu. Jadi artinya dia itu akan sangat represif gitu ya untuk yang reptil ini gitu. Atau misalnya kalau remaja kalian yang terlalu besar misalnya agak dominan ini yang otak reptilnya, maka mungkin akan terjerumus pada pergaulan bebas misalnya gitu, atau pada kriminal, pada kriminal, jadi pembunuhan berantai gitu, atau pemukulan teman dan sebagainya, itu ada di sini. Pembulian. Ya, pembulian ada di sini gitu. Kayak seperti ya. psikopat. Ya, itu ya, ini yang otak reptil ini gitu. Nah, dengan pemaparan ini jadi mengajak bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi otak reptil ini, otak tengah ini, yang otak mamalia ini, dan juga otak manusia gitu, untuk menunjang karir gitu, untuk menjadi manusia yang atau manusia Indonesia yang seutuhnya gitu. Jadi bagaimana saran kita supaya otak manusia ini berkembang secara sempurna, membawa kemaslahatan bagi orang lain, Pak, bagaimana? Ya, jadi caranya untuk membawa kebaikan yang ketiga otak ini gitu. Yang pertama kita evaluasi diri kita. Jadi apakah kita dominannya itu apakah otak reptil, apakah kita itu. Jadi evadir lah. Ada dominan otak reptil, apakah otak mamalia yang like dislike gitu. Kemudian atau otak manusia itu sendiri. Setelah evadir itu ya dalam Islam itu ada man arofa nafsahu, man arofa robahu gitu ya. Jadi kenalilah dirimu supaya kenal Tuhanmu gitu. Yang jelas untuk mengenal Tuhanmu ya itu ada di otak manusia ya. Jadi saran Bapak, jadi galilah potensi baik otak reptil misalnya untuk menjadi atlet, menjadi olahragawan, menjadi yang bersifat kinestetis ya gitu. Misalnya gitu, atau untuk menghasilkan generasi yang baik, galilah itu dan arahkan dengan yang baik. Begitu juga yang potensi otak mamalia, misalnya rasa suka tidak sukanya itu bisa dipupuk itu dengan norma agama misalnya, itu banyak belajar tentang psikologi sosial, psikologi kepribadian, itu terutama bagi siswa SMA itu kan disebutnya anak tanggung gitu ya. Anak-anak sudah lewat, kemudian dewasa belum gitu. Jadi sedang mencari jati diri. Nah, ini perlu banyak bergaul dengan orang bijak, dengan orang soleh, gitu, dan perlu pengamalan agama yang bagus. Nah, kemudian untuk mengembangkan otak yang
manusia itu juga sama, yaitu tatanan agama, tatanan sosial gitu kan. Ya rajin belajar untuk mengasah kemampuan memaksimalkan otak kiri dan otak kanan, yang nanti mungkin bisa dibahas pada episode yang berikutnya ya, tentang keajaiban otak kanan dan otak kiri ya gitu. Jadi semua potensi otak itu sudah sempurna yang sudah Allah berikan, itu semuanya mempunyai kelebihan, hanya harus dikendalikan dengan tuntunan dan tatanan agama, moral dan etika yang berada di masyarakat kita. Gitu mungkin ya. Wah, seru sekali ya. Tapi sayangnya kita harus mengakhiri. Kalian tunggu episode selanjutnya. Sekian dari kami. Jangan lupa like, comment, subscribe Semangat TV Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.